warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin yang terhormat, insyaallah malam ini kita membawa cerita atau percakapan, tepatnya percakapan. Percakapan ini, para hadirin berbahagia, ini sudah kita baca di Masjid At-Taqwa Cinda Halus setiap subuh 5 menit kali 7 jadi 35 menit kurang lebih. Yang menarik, para hadirin, yang menceritakan ini adalah seorang tokoh sufi yang bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini seorang tokoh sufi yang nggak jauh bedanya dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Pada hari ini yang menarik dari cerita ini, dan ini dikumpulkan oleh para ulama, dikumpulkan dalam kitab Al-Mustadhrab. Al-Mustadhrab itu kalau bahasa kita cerita-cerita yang menyentuh, ya, karena ceritanya masya Allah memang. Al-Mustadhrab itu cerita-cerita yang menyentuh. Judulnya, para hadirin, judulnya Hikayatul Mutakallimah bil Quran. Jadi orang ini, perempuan ini ngomong, tidak pernah ngomong kecuali Al-Quran. Setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dijawabnya dengan Al-Quran. Setiap pertanyaan yang ditanyakan kepada beliau, perempuan ini, jawabannya Quran. Ya. Hikayatul Mutakallimah bil Quran min kitab Al-Mustadhrab. Bismillahirrahmanirrahim. Kharaja Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu hajjan ila Baitillahil Haram wa jardi qabri Nabihi sallallahu alaihi wasallam. Keluar Abdullah bin Mubarak untuk menunaikan ibadah umrah atau haji gitu ya. Kemudian Abdullah bin Mubarak berniat wa ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan berniat untuk ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabainama huwa fi ba'di tariq idza huwa sawadin 'ala tariq. Kemudian tiba-tiba di tengah perjalanan dia melihat huwa bisawadin 'ala tariq, ada, ya, namanya di kemudian lama-lama kelamaan terus jalan kelihatan fatamayaz, maka nampaklah dia adalah seorang ajuzun, seorang perempuan tua. Ya. Kemudian dir'un, punya apa namanya, kalau bahasa Banjar serudung, selendang, min suf, dari bulu kambing, wa khimarun, dan apa namanya, ini penutup kepalanya nih, khimarun min sufin, dari apa namanya, dari bulu kambing juga. Faqala, kemudian Abdullah bin Mubarak berkata, melihat beliau di tengah jalan begitu, kata Abdullah bin Mubarak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena perempuan, ya, kalau umum kan Assalamualaikum ya, tapi karena ini satu aja yang perempuan, dilihat dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat Anda, rahmat Allah dan berkah dari Allah. Kemudian Al-Mutakallimah. Al-Mutakallimah ini perempuan yang ngomong bahasa Al-Quran terus. Jawaban dia apa? Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun
Qawlan min Rabbir Rahim. Itu surah berarti kalau biasa yasinan nih. Ya, kalau biasa yasinan hafal tuh. Ya. Kalau biasa yasinan berarti hafal. Kan baca yasin dengan yasinan beda gak? Beda gak? Yasinan dengan baca yasin beda gak? Beda banget. Baca tahlil dengan tahlilan beda gak? Beda. Baca maulud dengan mauludan sama gak? Nah, beda. Ya, berarti di sini termasuk masyarakat yang tidak biasa yasinan. Itu surah Yasin ayat ayat 68, surat nomor 36. Yasin surat nomor 36 ayat 68. Mohon maaf agak gangguan dikit. Kemudian Abdullah Mubarak ngomong lagi, yarhamukillah. Ya, mudah-mudahan ma tasna'ini fi hadzal makan. Ma tasna'ini fi hadzal makan. Karena perempuan masta'ini fi hadzal makan. Kata Abdullah, kalau bahasa Banjarnya bapak pian di sini. Ya. Kalau bahasa Betawinya Anda sedang ngapain di sini? Bahasa Banjarnya pian bapak di sini nih. Ma tasna'ini fi hadzal makan. Di tempat ini bapak pian. Kemudian al-mutakallimah, perempuan yang ngomong bahasa Quran tadi dibilang apa? Wa may yudlillahu fala hadiyalah. Wa may yudlillah fala hadiyalah. Artinya barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala hadiyalah, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Surah Al-A'raf ayat 186. Surah Al-A'raf itu surah nomor 7 ayat 186. Pak Lima annaha dhalatun an tariq. Akhirnya Abdullah bin Mubarak paham, oh iya, orang ini annaha dhalatun, dia tersesat an tariq, dari jalan. Paham Abdullah, oh berarti orang ini kalau bahasa Banjarnya sasat. Bahasa Indonesia sesat. Sedikit aja bedanya, cuma awan aja. Kemudian lanjutannya perhatiannya Abdullah bertanya lagi, aina turidin? Dan kalau umum kan aina turid, kalau ini karena perempuan aina turidin. Ya. Kemudian sebenarnya turidin ini kan untuk jamak. Ini bahasa penghormatan. Bahasa penghormatan. Kata Abdullah, aina turidin? Kalau bahasa kitanya mau kemana Anda? Al-mutakallimah, perempuan yang ngomong bahasa Quran tadi, menjawab lagi, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjid al-aqsa. Surah Al-Isra surat nomor 17 ayat 1. Akhirnya fa'alima annaha qad madat hajjaha wa hiya turidu Baitul Maqdis. Akhirnya paham Abdullah bin Mubarak, berarti ibu ini telah melaksanakan ibadah hajinya sudah selesai. Kemudian wa hiya turidu Baitul Maqdis, kemudian dia pengen berziarah ke Baitul Maqdis di Palestina sana itu. Para hadirin, kemudian lanjutannya Abdullah bertanya lagi, anti mundzu kam fi hadzal maudhi? Abdullah bertanya, anti mundzu kam, sejak kapan, fi hadzal makan, pian di sini sejak kapan? Kalau kita pakai bahasa daerah kita, pian di sini sejak kapan di sini nih? Anti mundzu kam fi hadzal maudhi, di tempat ini. Para hadirin, kemudian dia jawab lagi apa? Dia jawab lagi dengan bahasa Al-Quran, dia bilang apa? Thalatha layalin sawiyah. Thalatha layalin sawiyah, 3 malam berturut-turut. Ini dalam surah Maryam. Dalam surah Maryam menceritakan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria begitu melihat ibadahnya Maryam begitu luar biasa, dia mohon kepada Allah untuk diberikan anak. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Zakaria, silahkan kamu bakal punya anak, tapi nazar kamu silahkan diteruskan apa? Kamu berpuasa 3 hari 3 malam. Dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Maryam itu puasanya Nabi Zakaria gimana? Nggak ngomong sama sekali. Ya, jadi kalau ngomong itu pakai isyarat.
Ya, kadang-kadang ulun bayangkan andai kata syariat puasa ini sampai sekarang berlaku seperti itu gimana? Berlaku di kita di dalam Islam seperti itu, umpamanya puasanya cuma pakai isyarat, ya sembahyang pakai isyarat, nah, nggak ada tarawih orang pakai isyarat. Tapi ini di zaman Maryam, ya dia mengatakan thalatha layalin sawiyya, sudah 3 malam berada di sini. Sekali lagi itu surat Maryam surat nomor 19 ayat 10. Kemudian para hadirin, Abdullah bertanya lagi. Kata Abdullah, ma'ara, saya sama sekali tidak melihat. Ma'ara, saya sama sekali tidak melihat. Ma'aki ta'aman ta'kulin, saya tidak melihat Anda ini bawa makanan sama sekali. Saya tidak melihat Anda membawa makanan ini kok. Ya, kenapa dibilang nggak ada bawa makanan sama sekali? Kemudian dia jawab berbahagia. Ini jawabannya ini dalam surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu para penyair, surat nomor 26. Ya, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah yang menciptakan aku dan Allah yang beri makan kepadaku. Lanjutannya, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Allah yang memberi minum, Allah yang beri makan, dan Allah yang beri minum. Ya, kemudian ayat 80-nya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau kita teruskan ya surah Asy-Syu'ara itu, lanjutannya wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan kalau aku sakit, fahuwa yashfin, Allah yang menyembuhkan. Para hadirin, kalau kita belajar dalam bahasa Arab, lihat bentuknya. Yang pertama, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Ya, ini di sini yang mutakallim artinya apa? Maf'ul, objek. Jadi Allah yang menciptakan aku, kemudian Allah yang memberi makan aku. Kemudian wa huwa yut'ini wa yasqin, Allah yang memberi makan, memberi minum, ya, memberi makan, maaf, dan Allah yang beri minum, wa yasqin. Tapi giliran sakit, walladzi apa tadi? Wa idza maridtu, dan kalau aku sakit, Allah tidak mengatakan walladzi maradani, kalau aku sakit. Bentuknya bukan maf'ul tapi fa'il. Artinya kita sakit bukan gara-gara siapa-siapa. Kita sakit memang Allah. Semuanya dari Allah, tapi kita sakit gara-gara kita sendiri. Kata Nabi Ibrahim, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ya, model ulun nih. Contoh, hanya ingat, oh iya, hari semalam kalau salah ada hujan itu. Hujan sedikit. Kalau hujan karena ada apa? Kalau hujan sedikit itu justru karena malah bikin pilek, bikin batuk malahan. Tapi kenapa ya? Karena keluar dari rumah, ya mau diapain? Salah siapa? Baik, kita lanjutkan. Kemudian Abdullah Mubarak bertanya lagi, "Fabi ayyi syai'in tatawaddain?" Baik Bu, kalau begitu Ibu berada di tengah padang pasir begini, Ibu kalau wudu bagaimana? Fabi ayyi syai'in, dengan apa? Bahasa kitanya tatawaddain. Anda berwudu dengan apa? Al-mutakalimah, perempuan yang bahasa Quran tadi, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Falam tajidu, apabila tidak menemukan air, ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban, maka hendaklah dia bertayamum dengan tanah yang thayyib, yang bersih. Itu surah Al-Maidah ayat ke-6. Ya, itu ayat yang berkenaan dengan tentang wudu. Ya, yang ayatnya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum, dan seterusnya sampai ayat tayamum ini. Itu surat Al-Maidah surat nomor 5 ayat yang ke-6. Matur nuwun sangat, masyaallah, masyaallah. Ya. Kemudian Abdullah Mubarak bertanya lagi, inna ma'i ta'aman. Inna ma'i ta'aman, bahasa kitanya ini saya bawa makanan Bu, saya bawa makanan, ya saya ada bawa makanan ini. Kemudian hal laki fil akal, pian maukah makan? Nah, kalau pian berkenan saya kasih. Ya kalau kita bahasa gampang begitu. Ini saya ada bawa makanan sedikit, silahkan. Kalau Ibu mau silahkan. Hal laki fil akal, maukah pian makan?
Kemudian perempuan ini menjawab lagi, al-mutakallimah jawab lagi, tsumma atimus syama ilal lail. Ya. Tsumma atimus syama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasamu sampai pada waktu malam. Artinya buka sampai buka puasa. Ilal lail sini maghrib waktunya. Ini Al-Baqarah 187. Ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa itu mulai kutiba alaikumusiyam terus sampai ke bawah. Ini ayat 187 yang berbunyi tsumma atimus syiyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasamu sampai pada waktu malam. Mohon maaf, mohon mati Ustaz Salam. Kemudian lanjutannya Abdullah bin Mubarak bertanya lagi, laisa hadza syahr Ramadan. Ini kan bukan Ramadan ini. Laisa hadza syahr Ramadan. Ini kan bukan bulan Ramadan, kata siapa? Kata Abdullah bin Mubarak. Sementara dia puasa ibu tadi. Kemudian al-mutakallimah, perempuan yang ngomong bahasa Al-Qur'an, dia jawab. Apa dia bilang? Wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Wa man tatawwa, barang siapa yang melakukan ibadah tatawwu, ibadah yang sunnah gitu ya. Tatawwu itu khairan, itu lebih baik. Fa innallaha syakirun syakirun alim. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala syakir, sangat berterima kasih. Bukan kita yang terima kasih, yang terima kasih syakir, simpail. Syakirun, Allah sangat berterima kasih, alimun, dan sangat mengetahui. Ini Al-Baqarah 158. Al-Baqarah 158. Bukan 185 ya, 158 ya. Para hadirin yang berbahagia, kemudian kita teruskan lagi. Masya Allah ini, selanjutnya makin Masya Allah ini. Soalnya ini kan Isya kan jam 7.25. Insya Allah cukup Insya Allah. Ya. Abdullah bin Mubarak bertanya lagi, di mana dia bilang apa? Lima la tukallimi ini mithlu ma ukallimuk. Bu, maaf ya Bu, kalau bahasa kita nih, maaf Bu, Ibu kenapa nggak ngomong seperti omongan saya aja? Artinya ngomong, kalau kita bahasa Indonesia bahasa Indonesia, kalau mereka bahasa Arab ya bahasa Arab biasa aja gitu loh. Dibilang, kenapa Ibu tidak ngomong ma tukallimi mithlu ma ukallimu, seperti ulun yang ngomong sama pian begini. Ya. Kenapa Ibu nggak jawab dengan omongan biasa aja? Al-mutakallimah, perempuan yang biasa ngomong Al-Quran tadi, dia jawab apa? Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, ma yalfizu, tidak ada yang keluar lafaz min qawlin dari perkataan-perkataan kita ini illa ladaihi, kecuali di situ kata Allah raqibun atidun. Ya, ada malaikat yang mengawasi di situ. Jadi nggak mau dia. Kenapa dia tahu? Dia bilang semua dicatat oleh malaikat. Ada tambahan sedikit para hadirin. Raqib Atid itu bukan nama malaikat. Raqib Atid itu bukan nama malaikat. Dan malaikatnya bukan dua, cuma satu. Ya, itu bentuknya isim fa'il. Fa'il. Kalau isim fa'il itu kan ada fa'il, ada fa'il pakai ya. Ya. Ada lagi fa'al, ya, ada juga fa'al tuh ada. Nah ini para hadirin lihat, ya, tidak ada omongan yang keluar illa ladaihi, kecuali di situ ladaihi, di sisinya raqibun atid. Ini tugas mereka, tugas malaikat. Tugas malaikat apa? Raqibun, yang selalu mengawasi, atidun, yang selalu datang. Kalau malaikatnya dua, pasti pakai waw. Pakai waw, ya mestinya kalimatnya kalau dua, raqibun wa atidun. Tapi ini enggak, karena ini bentuk tugas. Makanya Allah katakan di sini, raqibun, ada malaikat yang raqib, muraqabah, selalu mengawasi. Kemudian atidun, yang senantiasa datang, yang mengawasi, yang mencatat. Mereka selalu mengawasi dan selalu datang. Itu dalam surah surah Qaf. Surah Qaf itu surat nomor 50 ayat 18. Ya. Surat Qaf, surat nomor 50 ayat 18.
Kemudian Abdullah bertanya lagi, "Pamin ayyin nasi anti?" Kalau begitu, "Pamin ayyin nasi anti?" Kalau begitu piannya dari mana sebenarnya? Ya, kalau bahasa kita piannya orang mana? Ya. Atau kalau lebih luas lagi, dari bangsa mana, dari golongan mana gitu. Karena salah satu kelebihan bangsa Arab itu kan mereka bangsa Arab itu punya kelebihan, mereka tuh hafal dengan silsilah. Ya. Contoh kawan-kawan di Jakarta tuh ada satu, kita punya kawan, dia punya abang namanya Ahmad. Nah, sementara adiknya ini namanya Ali Al-Haddad, Habib. Ya. Begitu kawannya ngomong, "Itu siapa?" "Anak Hussein bin Muhammad bin oh, inti Ali terus." Ya, tahu dia ke atas itu. Jadi memang ada kadang-kadang bangsa Arab itu Allah kasih kelebihan untuk menghafal itu. Nah, ini pertanyaannya begitu. Jadi Abdullah bin Mubarak bertanya dari kelompok. Kemudian perempuan itu menjawab, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Dia bilang, Allah mengatakan dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali mengikuti yang kamu nggak tahu ilmunya. Jangan sekali-kali mengikuti yang kamu nggak faham tentang sesuatu. Kenapa? Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran, bukan kuping ya. Disebut di sini bukan kuping. Kalau kuping uzun bahasa Arabnya. Wal basar, dan penglihatan. Basar, bukan ain. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, wal fuad, dan perasaan kita, fuad, perasaan apa? Kullu ulaika, semua itu kata Allah Subhanahu wa taala, kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah. Bahasa gampangnya sudah, enggak usah banyak tanya. Ya, enggak banyak tanya. Kenapa? Karena semua itu pendengaran kita, omongan kita, perasaan kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Isra ayat surat 17 ayat 36. Kemudian para hadirin, Abdullah bertanya lagi. Bukan bertanya, mengatakan begini, "Qad akhtatu faj'alni fi hillin." Kalau bahasa kitanya, "Qad akhtatu," aduh maaf, ulun salah. Kemudian faj'alni fi hillin. Bahasa kitanya halalkan. Artinya ulun minta maaf, tolong dihalalkan. Fi hillin. Jadi kata Abdul Barak, bahasa kitanya, "Mohon maaf Bu, saya salah." Ya, tolong. Ya, dimaafkan. Al-mutakallimah, kemudian perempuannya ngomong lagi. Dia bilang apa? "La tathriba 'alaikumul yawm yaghfirullahu lakum." La tathriba 'alaikum, bahasa kita enggak ada celaan, enggak apa-apa. Iya. Alaikum al-yawm, pada hari ini, yaghfirullahu lakum. Ya. Ini dalam surah Yusuf ayat 92 ya. Pada waktu saudara-saudara Yusuf setelah mereka sudah bingung, karena waktu itu kan Nabi Yusuf kan beliau kan jadi menteri kalau kita menteri sandang pangan gitulah, sudah menguasai makanan segala macam. Di kampungnya Nabi Yusuf yang asli itu sedang dalam keadaan kelaparan, paceklik segala macam. Nah, saudaranya semua menghadap minta kepada raja. Nabi Yusuf waktu itu, para hadirin, Bunyamin. Akhirnya dalam tas Bunyamin itu dimasukkannya ada beberapa benggolan emas segala macam. Akhirnya begitu dia di muka diperiksa, itu tradisi gayanya Nabi Yusuf. Diperiksa di depan, oh ternyata adiknya ini membawa benggolan. Dituduh mencuri, tangkap. Jadi kata saudaranya yang paling tua, "Ya Allah, kita sudah dulu apa kita," artinya abahnya Nabi Yakub. "Ya Allah, engke apa artinya ini kita alasan? Dulu kakaknya nang kita caburakan di sumur.
Kita caburkan di sumur, kakaknya ini sekarang adiknya nggak ada lagi. Alasan kita apa lagi? Udah bingung mereka, udah bingung. Akhirnya begini, kata yang paling tua, silahkan kalian pulang. Yang 11 orang itu pulang, aku tinggal di sini. Jadi kalau abah kita bertakun, kenapa aku tinggal, bilang terus terang bahwa terjadi begini-begini sekarang, terus ceritakan terus terang. Iya. Nah terus cerita itu berkembang segala macam. Akhirnya kan bahkan sampai Nabi Yakub mengatakan, dia bilang apa? Li aji dari Yusuf, saya telah mencium baunya Yusuf. Karena waktu dikirim gamis Nabi Yusuf kan, ya dikirim gamis Nabi Yusuf. Akhirnya oleh Nabi Yakub dicium gamis Yusuf itu. Ya, dicium, melek matanya. Para hadirin, dan itu ternyata ada seorang dokter dari Mesir itu yang akhirnya mendapatkan gelar profesor gara-gara menyelidiki ayat ini. Ya, jadi ada apa gerangan dengan baju itu, bau keringat anak itu, masya Allah, mampu menyembuhkan. Ya, mampu menyembuhkan apa namanya, mata yang buta tadi itu. Ya, termasuk Nabi Yakub alaihissalam, langsung dia melek. Sampai bahkan beliau mengatakan, dia bilang inilah jidari Yusuf, saya telah menemukan baunya Yusuf katanya. Begitu ditempelkan begini, melek matanya. Ini bukan cerita kosong, Al-Quran, surah Yusuf itu. Nah kemudian akhirnya setelah sudah mereka kelimpungan segala macam, begitu mereka perhatikan, akhirnya mereka berkata, anta Yusuf, bukankah anda nih Yusuf? Iya. Kata Yusuf, ya ana Yusuf wa akhi. Kata Nabi Yusuf, ya ana Yusuf wa hadha akhi, dan ini saudaraku Bunyamin. Baru mereka sana, oh ternyata apa? Ternyata yang menangkap dia adalah saudaranya sendiri, walaupun saudara seabah ya. Nah mereka minta maaf. Kata Nabi Yusuf apa, akhirnya apa? Kata Nabi Yusuf alaihissalam, la tasriba alaikum yaum. Sudah, nggak usah dituliskan lagi, udah. Itu urusan dulu, sudah biarin. La tasriba alaikum, maka bahasa kita nggak ada celah, nggak ada cacat buat kalian. Yaghfirullahu lakum, mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Sekali lagi surah Yusuf ayat 92. Kemudian kita teruskan para hadirin. Fahallaki an ahmilaki ala naqati hadhihi paturkil kafilah. Dia bilang, kalau begitu Bu, maaf, ini barang-barang pian biar ulun bawakan ya. Nanti pian duduk di apa namanya, di onta ulun ini. Naqati onta. Naqah itu onta yang bisa ditunggangin itu. Yang apa namanya, di punuknya itu dipasang apa namanya, sekedup itu loh. Kayak rumah-rumah kecil itu. Nah, itu untuk apa? Untuk biasanya untuk penumpangnya itu. Taruh itu dibilang hakik kafilah, taruh di sana. Apa perempuan ini menjawab lagi, dia bilang apa? Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Apa saja yang kamu lakukan min khairin, dari kebaikan. Apa saja yang kamu lakukan min khairin, dari kebaikan, ya'lamullah, semua diketahui oleh Allah. Ini pelajaran buat kita para hamba bahagia. Kalau kita betul-betul memahami ini ayat, nggak ada orang yang sedih dalam dunia. Ya, dia berbuat, kenapa? Dia yakin semua Allah yang tahu. Mau dihargai orang, tidak dihargai orang, bukan urusan dia. Yang penting dia berbuat baik. Yang penting dia berbuat baik. Seorang tahu nggak tahu bukan urusan dia. Kenapa? Karena dia yakin, dia yakin apa? Wa ma taf'alu min khairin, semua dari kebaikan, ya'lamullah, pasti diketahui oleh Allah. Yang pernah kita jelaskan dulu, sampai ada orang yang masuk surga bingung. Begitu diperlihatkan oleh malaikat catatan amalnya nih, kata malaikat, dia sendiri yang punya diri yang melakukan itu, dia lupa. Sementara Allah semuanya tercatat oleh Allah SWT fi kitabin lauhin mahfuz itu. Ya. Kata perempuan ini, wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Itu Al-Baqarah 197. Kemudian Pak Anakha Abdullah naqatahu, kemudian Abdullah menarik kencang apa namanya ontanya itu, kemudian sambil agak teriak sedikit. Ya, mulai memicu itu kan, sambil dengan teriakan begitulah. Al-Mutakalimah, perempuan ini ngomong lagi, apa dibilang? Qul lil mu'minina. Maaf, salah. Ya, sambil waktu menyuruh naik tadi itu, rupanya Abdullah ini sambil melihati.
Jadi sampai melihat wajahnya gitu loh. Sempat melihat perempuan ini dia, Abdullah Mubarak. Ya, sampai melihat. Ya. Akhirnya begitu dia naik ke ke atas punggung unta itu, dia mengatakan, perempuan mengatakan, qul lil mu'minina, katakanlah hai Muhammad, hai Rasulullah, kata Allah, lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarih, hendaklah dia menahan matanya, menutup matanya dari pandangan mereka. Masya Allah, terlihat padahal kan kada sengaja juga Abdullah, mungkin karena sampai melihat ini kan. Tapi dia baca ayat Al-Quran, dia bilang apa? Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, hendaklah dia menahan atau menutup matanya. Itu dalam surah An-Nur ayat 30. An-Nur ayat 30, An-Nur surat nomor 24. Faqad basarahu anha, kemudian Abdullah enggak mau melihat lagi, dia tutup matanya. Kata Abdullah, irkibi, silahkan naik. Nah, falamma aradat an tarkaba nafardat naqa famazzaqat thiyabah faqalat. Rupanya begitu dia naik ke punggung unta itu, ternyata apa? Rupanya kain perempuan, bajunya itu, kan baju mereka kan baju gamis besar itu. Famazzaqat thiyabah, ada yang nyangkut sedikit. Famazzaqat, maka sobeklah. Ya, maka sobeklah bajunya itu. Kemudian al-mutakallimah, perempuan yang ngomong bahasa Quran, ngomong lagi dia. Apa dia bilang? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Wa ma asabakum min musibatin, tidak ada yang menimpa kamu dari musibah. Wa ma asabakum min musibatin, tidak ada yang menimpamu dari musibah, min musibatin fabima kasabat aydikum, kecuali dari ulah tanganmu sendiri. Ya, Allah ingin mengajarkan kepada kita, jangan pernah cari kambing hitam. Kita dapat problem, kadang-kadang kita salahkan keadaan, kita salahkan anak kita salahkan bini kita salahkan orang lain, kita salahkan kawan-kawan kita, padahal enggak. Bagaimana kasabat aydikum, itu semua dari ulahmu sendiri, kata Allah. Ya, semua dari ulahmu sendiri. Ya. Itu surah Asy-Syura, surat nomor 42 ayat 30. Salam. Mohon maaf ini agak perpanjang dikit ya, soalnya hampir waktunya udah masuk tuh. Kemudian kata Abdullah Mubarak mengatakan apa? Dia bilang isbiri hatta akhilah. Ini karena perempuan ya, jadi isbiri. Kalau laki-laki isbir cukup gitu aja. Kalau isbiri perempuan hatta akhilah. Nanti selesai ini kita lepaskan. Kata Abdullah, sabar, nanti kita lepaskan itu. Al-Mutakalimah, perempuan ini ngomong lagi. Papahamna Sulaiman. Ya, Allah telah memberikan pemahaman kepada Sulaiman. Berarti artinya apa? Berarti ikam ini penunggang kuda nih, Abdullah bin Mubarak. Berarti ikam ini paham rohnya kalau itu. Ya, papahamna Sulaiman, Allah telah memberi pemahaman kepada Sulaiman. Ya, surat Al-Anbiya ayat 79. Al-Anbiya surat nomor 21, ayat 79. Faqalan naqata faqala laha irkibi. Akhirnya sudah jalan pelan-pelan. Begitu sudah jalan pelan-pelan, ontanya tadi, Al-Mutakalimah, perempuan ini ngomong lagi. Apa dia bilang? Subhanalladzi sakharna hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalau nggak salah ini di pesawat sekarang ada ini. Di pesawat, di buku petunjuknya itu ada. Ya, ada doa dari Konghucu, doa dari Buddha, dari Hindu, dari Kristen, dari Katolik, termasuk doa dari kaum muslimin. Jadi kalau kita naik kendaraan, mobil kah segala macam atau apa, naik kendaraan biasa, baca ini. Subhanalladzi sakharna hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Yang artinya, Maha suci Allah SWT yang sakharna hadza, yang menundukkan untukku, untuk kami, untuk hadza ini kendaraan ini, wa ma kunna lahu muqrinin, dan kami tidak bisa menguasainya.
Ya, dan kami tidak bisa menguasainya. Seperti yang terjadi yang membuat film pemilih menghina Nabi Muhammad itu. Ya, yang menyupir itu polisi, dua-duanya polisi yang jago supir itu. Yang mengawal dia polisi dan jago supir. Ya, akhirnya mobilnya nabrak truk, terbakar habis. Ya, Allah dengan caranya menghina kekasihnya, dengan caranya Allah habiskan. Ya, kaum muslimin marah betul, tapi Allah punya cara sendiri untuk menghabisinya. Ya, ternyata dia mau nyalip, rupanya di depan ada mobil juga, tabrakan masuk ke bawah, hancur. Ya, dan terbakarnya itu nggak sebentar. Terbakar mobil itu sampai 3 jam itu. 3 jam sampai dia semua teriak dalam mobil itu. Ya, orang mana berani orang menyelamatkan, keluar kobaran api. Yang aneh itu semprotan tuh luar biasa mereka punya. Yang kencang itu nggak bisa padam, nggak bisa memadamkan. Pemadam kebakaran yang begitu luar biasa, karena kejadian di Amerika dipadamkan dengan cara itu nggak bisa padam. Ya, kecuali padam dengan sendirinya aja 3 jam kemudian. Ya, tinggal bangkai tulang hitam. Allah punya cara sendiri membalas karena kekasihnya dihina oleh mereka. Ya, subhanalladzi sakhkhara hadza wa kunna lahu muqrinin. Allah yang telah mempermudah, meringankan untuk kami, wa ma kunna lahu muqrin, dan kami tidak menguasai. Kemudian wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan kepada Tuhan kami akan kembali nanti. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Fa akhadha bi jimamin naqah wa ja'ala sa'a wa yasih. Kemudian naik dijalankan lagi, terus jalan. Wajah yas'a terus berusaha kencang, wa yasihu sambil berteriak. Ya, orang memacu ontak begitu sambil berteriak dia. Rupanya teriakan Abdullah Mubarak ini kencang. Akhirnya perempuan ini al-mutakalimah bil Quran yang ngomong dengan bahasa Quran, apa dia bilang? Waqsid bi masyika waghdud min sautik. Waqsid bi masyik, hendaklah perlahan-lahan, bi masyik dalam jalanmu. Ya, jadi ini kan ayat Al-Quran surah Luqman ayat 19, waktu Luqman pesan kepada putranya. Ya bunaya dan seterusnya. Antara ini ayatnya waqsid fi masyik, hendaklah perlahan aja dalam jalan. Biasa aja. Yang nggak usah laju, nggak usah pelan-pelan. Biasa aja gitu loh. Waghdud min sautik, dan rendahkan suaramu. Waghdud min sautik, dan rendahkan suaramu. Kalau berbicara biasa aja gitu loh, nggak usah taruh kencang-kencang. Lanjutannya apa? Inna ankara aswati la sautul hamir. Karena sejelek-jelek suara itu suara siapa? Suara hamir, suara keledai. Inna ankara aswati la sautul hamir. Surah Luqman surat nomor 31 ayat 19. Akhirnya apa? Faja'ala yamsi ruwaidan wa yatarannamu bisyair. Kemudian dia jalan perlahan-lahan, ruwaida. Ya. Dalam surah apa yang ada ruwaidah terakhirnya itu? Ya, ada ruwaidah. Ya, ruwaidah itu pelan-pelan aja. Wa yatarannamu, dan kemudian dia sambil berdendang. Oh ya, beri saya, bentar. Wa yatarannamu, sambil berdendang dengan bisyair, dengan basyair. Ya, kalau dalam bahasa Arab syair itu orangnya. Syair, shin, alif, ain, ra. Syair itu orangnya. Kalau syair, nah itu baitnya tuh, bait syairnya itu syair. Kemudian wa yatarannamu bisyair, kemudian dia sambil mendendangkan syair. Al-mutakalimah perempuan ini ngomong lagi, apa dia bilang? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, hendaklah kamu baca ma tayassara, yang mudah-mudah minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Ini dalam surah Al-Muzammil, surat nomor 73 ayat 20. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, hendaklah baca Al-Qur'an. Ya, baca qul huwallahu ahad, baca Fatihah, ya pokoknya baca Quran lah. Kemudian Abdullah Mubarak berkata lagi, laqad utiti khairan katsiran. Ya, Masya Allah, piannya, ya Allah, piannya telah memberikan pemahaman, telah memberikan kebaikan yang begitu baik, yang begitu banyak kepada ulun. Piannya telah melakukan hal yang luar biasa, karena ngomong nggak mau kecuali bahasa Al-Quran.
Lanjutannya al-mutakalimah, kemudian perempuan ini ngomong lagi, wa ma yadzakaru illa ulul albab. Wa ma yadzakaru illa ulul albab. Tidak ada yang aku ucapkan ini peringatannya kecuali apa? Kecuali bagi orang-orang yang albab, ulul albab, orang yang punya perenungan luar biasa. Ya, orang yang punya ilmu yang luar biasa. Ya, ulul albab yang Allah jelaskan dalam surah Ali Imran apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi dan seterusnya. Itu ulul albab. Yang dulu pernah diterjemahkan pada zaman Habibie apa? Cendekiawan muslim, walaupun nggak tepat juga cendekiawan, nggak. Baik. Dia bilang wa may yadzakaru ila ulul albab. Ini peringatan dari Allah, Al-Baqarah 269. Tidak ada apapun kecuali peringatan bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Abdullah bin Mubarak bertanya lagi, apa katanya? Alaki jauzun, alaki jauzun, bahasa kasarnya, bahasa Banjarnya nih, pian bisi laki kah? Ya, pian bisi laki kah? Anda punya suami nggak? Kalau bahasa kita gitu. Al-mutakalimah, perempuan ini ngomong lagi, apa dia bilang? Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasu'ukum. Dia bilang, Allah bilang dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah ayat 101. Al-Maidah surat nomor 5 ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la tas'alu an asya', jangan kamu bertanya tentang sesuatu. Kenapa? In tubdalakum, kalau dijelaskan semuanya, tasukum, kamu akan susah nanti. Iya. Kenapa namanya surah Al-Baqarah? Surah Al-Baqarah itu kan artinya surat sapi, sapi betina. Al-Baqarah itu. Kenapa? Karena Bani Israil ini cerewet. Allah sudah potong, sudah sembelih sapi, udah selesai. Tapi sapinya seperti apa, warnanya apa, tuha ka anum ka macam-macam. Akhirnya susah nih, makanya Allah katakan di sini, ya ayyuhalladzina la tas'al anasya, jangan kamu banyak tanya. Kenapa intub dalakum, kalau dijelaskan kepadamu kata Allah, tasukum, kamu akan jadi susah nanti. Iya. Kebanyakan apa? Kebanyakan bertakun. Kalau bahasa Banjarnya apa? Kalau bahasa Banjar baharinya apa? Kebanyakan muntung rusak muha. Kebanyakan muntung rusak muha. Ya jelaslah. Kebanyakan muntung rusak muha. Kenapa? Di sini muntung, di sini muntung, sini muntung. Berataan muntung, rusak muha. Nggak kelihatan lagi. Ya. Kemudian pasal kata walam yukallamha hatta adraka bihal qafilah. Akhirnya Abdullah diam, nggak ngomong lagi sampai bertemu dengan ada rombongan lain. Dia melihat ada rombongan lain. Kemudian Abdullah ngomong lagi. Kata Abdullah Mubarak, hadhil qafilah faman laki biha. Ya. Kalau bahasa kitanya, ini ada kafilah nih, ada rombongan, pahal, paman lakiha. Adakah yang pengen kenal kira-kira di sini? Kata Abdullah Mubarak, adakah yang pengen kenal kira-kira orang di kafilah ini? Al-mutakalimah, perempuan itu menjawab lagi, dia bilang apa? Al-mal, al-mal, anak harta, wal banun, dan anak-anak, zinatul hayatid dunia, merupakan perhiasan dunia. Fa'alima Abdullah anna laha auladan. Akhirnya Abdullah paham, oh berarti orang ini ada anaknya di situ, di rombongan itu. Itu dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Al-Kahfi surat nomor 18 ayat 86. Ya. Sedikit lagi permainan, nanti kita potong aja. Mana tadi? Abdullah kemudian bertanya lagi, wa ma sya'nuhum fil hajj, bagaimana waktu Anda mengerjakan haji kemarin? Waktu Anda mengerjakan haji itu bagaimana? Ya. Artinya sampai dari Palestina ini, dari Palestina kok sampai ke apa? Sampai ke Mekah itu bagaimana? Kok bisa mengetahui perjalanan itu? Orang dulu kan paling tinggi kan naik onta, paling dulu kan. Bahkan dalam Quran Allah jelaskan ada yang jalan kaki malahan. Al-mutakalimah, perempuan ini menjawab lagi, wa alamatin wa bin najmi yahtadun.
ada tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, wa bin najmi, dan bintang ke bintang, hum yahtadun, dari itu aku mendapatkan hidayah, petunjuk Allah. Ya, dari terbitnya bintang dia tahu, oh ini jalannya kemana. Jadi kalau kita pikir orang dulu tuh lebih canggih dari kita sekarang, gak pakai kompas dulu, nggak cukup udah melihat tanda, oh dari bulan, melihat dari bintang, sepaham dia. Apa alima annahum adillah ar-rakib qasadaha al-khubab, kemudian dia paham ternyata ada anaknya. Abdullah mengatakan ini hadhil khubab pamalaka, artinya ini kubab tadi yang di punuk onta tadi, yang bentuknya kayak punuk apa? Kayak rumah-rumahan kecil itu. Ya, paman laki biha, adakah anak pian di situ? Dia jawab lagi. Apa jawabannya? Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ya, itu tadi yang di atas ya. Ya, wattakhadallahu Ibrahim khalila wa kallamallahu Musa taklima. Ya Yahya al-Kidhab, ya Yahya al-Khidhab, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Artinya Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya, sebagai pasangannya. Ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Yang pertama surah An-Nisa ayat 125, yang kedua surah An-Nisa sama ayat 164. Kemudian yang ketiga, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Hai Yahya, ambil kitab ini dengan tegas, dengan mantap. Nah, artinya Abdullah paham, berarti dia punya anak, ada namanya Ibrahim, kemudian Musa, kemudian yang terakhir namanya Yahya. Ya, sudah dipanggil oleh Abdullah dipanggil Ibrahim. Ternyata mereka bisyubbanin ka'nahu aqmar. Ternyata mereka ini pemuda-pemuda yang tampan, yang gagah-gagah. Disebutkan di sini ka'nahu al-aqmar, seperti bulan purnama. Cakep-cakep anaknya. Ya, sudah. Kemudian setelah setelah ketemu, kemudian mereka ketemu dengan ibunya, salaman segala macam. Akhirnya perempuan dia ngomong lagi, kulu washrabu hani'an bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Sekarang anak-anakku sekalian, makanlah. Quran surat Al-Haqqah surat nomor 24 ayat surat nomor 69 ayat 24. Kulu washrabu, makanlah, minumlah, hani'an, dengan hani itu dengan apa? Dengan rasa girang, senang, bima aslabtum fil ayyam, karena kalian sudah melewati hari-hari yang luar biasa. Ya. Al-an, kemudian kata Abdullah, al-an ta'amukum alayhi haramun. Ini makanan yang ibu sediakan buat anak-anaknya, buat saya, kata Abdullah, haram. Saya nggak mau makan. Kata Abdullah, makanan ini buat saya haram. Haramun alayya, ta'amukum alayya haramun hatta tukhbiruni bi amriha. Kecuali, kata Abdullah, kecuali ikam, anak-anaknya sekalian, memadahkan kenapa mama ikam ini, ibu ikam ini kok nggak pernah ngomong biasa kecuali Al-Quran. Saya tidak akan makan kecuali kamu mengatakan al-abna, kemudian anak-anaknya mengatakan hadhihi ummuna, pada ibunya satu, tapi karena kami jadi pakai hadhihi ummuna laha mundu arba'ina sanah lam tatakallam illa bil Quran. Katanya ibu kami ini sudah sejak 40 tahun yang lalu ngomong, lam yatakalam, tidak pernah ngomong, lam tatakalam, tidak pernah ngomong, bicara, illa bil Quran, kecuali dengan Al-Quran. 40 tahun nggak ngomong kecuali Quran, Masya Allah. Berarti orang ini hafizatul Quran. Kenapa ibunya nggak mau ngomong kecuali Al-Quran? Makhafata antazila fa yasqutul 'alaiha ar-Rahman fa subhanallahil qadir 'ala ma yasha. Karena ibunya sangat takut kalau apa? Tazillah, takut dia salah ngomong. Kenapa? Kalau nanti dia salah ngomong segala macam, ngomong yang bukan Quran, omongannya salah, apa? Yang dia takutkan apa? Fa yasqutul 'alaiha ar-Rahman. Allah akan marah sama dia. Masya Allah. Beda dengan kita kadang dakwah aja kadang masih caci maki kadang-kadang. Padahal sedang menyampaikan ceramah, sedang menyampaikan Quran, sedang menyampaikan hadis-hadis Rasulullah. Kadang-kadang keluar juga karena emosi manusia, kadang-kadang caci maki yang keluar.
Masya Allah. Ya, tapi ini enggak. Dia khawatir kalau dia salah ngomong, apa tazil, apa kata Allah, Allah marah sama dia. Paling terakhir akhirnya Abdullah Mubarak mengatakan, Abdullah ini memang orang yasha wallahu dzul fadlil azim. Ya. Ini surat Jumat, surat nomor 62 ayat 4. Dzalika fadlullahi utihi ma yasha. Inilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapa? Man yasha, yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah Maha mempunyai kurnia yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Para hadirin, mudah-mudahan ini menggugah kita bersama. Ya, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang paling tidak kelas-kelas kita ini senang baca Quran, itu aja. Ya, saya selalu senantiasa memesankan dimanapun saya ceramah. Ya, saya pesankan ya, satu hari mata kita jangan pernah tidak baca Quran. Terserah mau habis asar, mau habis subuh, mau habis, silahkan. Tapi sehari jangan sampai kita nggak baca Al-Quran. Karena kata ulama, ya antara lain siapa namanya, Ibnu Khaldun mengatakan apa? Orang yang paling rugi, kata Ibnu Khaldun, adalah orang yang tidak baca Al-Quran dalam sehari. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang senang baca Al-Quran Al-Karim. Para hadirin, kurang lebihnya Allah mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita komentarnya langsung.